Dalam seri ke-239 ini didukung oleh para pemain Anis sebagai Nyai Caparu, Patriawati sebagai Si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, dibantu oleh Mogan, Rifki, Amir dan lain-lain sebagai prajurit dan penjaga, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Warapsari berhasil mengajak prajurit-prajurit jaga minum tuak yang sudah disiapkan Si Tangsu. Tuak manis itu berisi ramuan daun-daunan yang dapat mengundang rasa kantuk yang berat. Prajurit-prajurit jaga segera terlena. Mereka tidur di sekitar pintu gapura. Warapsari buru-buru kembali ke Puri Kulirangan. Sementara itu, Si Tangsu sudah siap untuk pergi. Si Tangsu, apa Warapsari? Kau jadi akan pergi malam ini? Aku sudah tidak tahan lagi, Warapsari. Aku takut Prabu Jayanagara datang lagi dan merampas kesucianku. Aku harus pergi. Aku tidak mempunyai pilihan lain, bukan? Kalau saja kau tidak pergi, kita akan tetap bersama di istana Kapopongan ini. Kita bisa tinggal bersama-sama dan menjadi sahabat Si Tangsu. Warapsari, kau tetap sahabatku. Dimanapun aku berada, kau adalah sahabat yang baik. Aku tidak pernah akan melupakan pertolonganmu. Selama ini, kau selalu datang ke Puri Campaka Mandala untuk menghibur hatiku, membesarkan semangatku. Warapsari, aku banyak berhutang budi padamu. Si Tangsu, Agungnya. Hei, bangun. Ayo bangun. Kalian ini bagaimana? Disuruh berjaga-jaga kok malah pada tidur. Ayo bangun. Apa yang kalian lakukan? Sembrono sekali. Kalian tidak bisa menjalankan tugas jaga sambil mendengkur seperti ini. Ayo bangun. Apa? Ada apa? Ada apa? Kamilah yang harus bertanya. Apa yang kalian lakukan, Enak saja. Jaga kok pada tidur. Waduh, celaka. Rupanya kita kebobolan. Celaka teman-teman. Ada apa? Siapa yang celaka? Siapa? Tuanku Warapsari. Rupanya dia sengaja datang memberikan tuak manis itu agar kita tidur dengan pulas. Apa? Tuanku Warapsari? Iya. Belum lama dia datang kemari membawa sekendi tuak manis. Sebenarnya kami sudah menolak. Kami tidak ingin mabuk. Tapi Tuanku Warapsari mengatakan bahwa tuak itu tidak membuat mabuk. Kami lalu meminumnya. Dan akhirnya kami terserang kantuk yang berat sekali. Kami tidak tahan lagi dan kami jatuh tertidur. Begitu. Sekarang sebaiknya kita periksa. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Ayo, kita periksa istana Kapopongan ini. Sepuluh orang prajurit jaga berlompatan menyeberangi halaman istana Kapopongan. Mereka memeriksa puri-puri yang ada di lingkungan istana. Akhirnya mereka tiba di Puri Campaka Mandala. Jelas Tuanku Si Tangsu melarikan diri. Lihat saja. Puri Campaka Mandala kosong dan pintunya terbuka. Kalau begitu, pasti Tuanku Warapsari sengaja memberikan kesempatan Tuanku Si Tangsu melarikan diri. Wah, kita bisa disalahkan. Kita bisa kena hukuman kalau begini. Mari kita tanyakan pada Tuanku Warapsari. Mereka bergegas melangkah menuju Puri Kulirangan. Sesaat lamanya mereka berdiri ragu-ragu di depan pintu. Tapi akhirnya salah seorang di antara mereka memberanikan diri mengetuk pintu. Tuanku Warapsari. Tuanku Warapsari. Tuanku Warapsari. Buka pintunya, Tuanku. Pak prajurit, apa yang telah terjadi? Tuanku Si Tangsu melarikan diri. Kami sudah memeriksa Puri Campaka Mandala. Dan puri itu kosong.
Tuanku si Tangsu tidak ada. Lalu mengapa kalian datang berbondong-bondong kemari? Jangan begitu Tuanku Arapsari. Tuanku pasti sengaja memberi kesempatan Tuanku si Tangsu untuk melarikan diri. Jangan bicara sembarangan di depanku, prajurit. Kau tahu, aku seorang wanita persembahan. Aku mempunyai hubungan yang dekat dengan Gusti Prabu Jayanegara. Maaf Tuanku Arapsari. Pasti kami yang akan disalahkan. Kami semua akan mendapat hukuman. Iya, betul. Kami pasti dianggap telah berlaku sembrono. Kami harap Tuanku Arapsari mengerti kedudukan kami sebagai prajurit-prajurit jaga. Lalu apa yang kalian inginkan dariku? Tuanku telah mengecoh kami, telah memperdaya kami. Kami tahu sekarang. Tuanku sengaja memberi kami tuak yang dicampur dengan ramuan obat. Lancang sekali mulutmu, prajurit. Sudahlah, janganlah persoalan ini diributkan. Kalau kalian menuduhku berbuat yang bukan-bukan, aku pun bisa berbuat yang sama. Dan Gusti Prabu Jayanegara pasti akan lebih percaya pada kata-kataku. Kalian mau lihat buktinya? Lalu bagaimana kami, Tuanku Arapsari? Kami pasti kena hukuman, karena kami telah berlaku sembrono. Salahmu sendiri. Bukankah kalian memang berlaku sembrono, sehingga si Tangsu dapat melarikan diri? Sudahlah, ini sudah malam. Aku mau istirahat. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau Gusti Prabu Jayanegara mendengar Tuanku si Tangsu melarikan diri, kita semua akan kena hukuman. Ini memang salah kita. Kita telah berlaku sembrono. Iya, kalau begitu, sebaiknya begini saja. 2 atau 3 orang di antara kita segera pergi ke Istana Majapahit untuk melaporkan peristiwa ini. Ya, kalau memang Gusti Prabu marah dan kita mendapat hukuman, ya bagaimana lagi? Itu memang tanggung jawab kita. Mandek dulu. Siapa kau ini? Namaku si Tangsu. Berilah aku jalan masuk, prajurit. Sembarangan saja. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk pintu gerbang tanpa izin. Apalagi malam-malam begini. Ayo, kembali saja. Jangan membuat gara-gara. Aku mempunyai izin khusus untuk memasuki Istana Majapahit. Izin khusus apa? Jangan ngomong sembarangan. Ayo cepat kembali. Kami tidak akan mengizinkanmu memasuki pintu gerbang. Awas, jangan nekat. Kecuali kau ingin ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ayo kembali. Lihatlah prajurit. Si Tangsu mengeluarkan lencana kerajaan. Lencana itu berkilat-kilat tertimpa lampu yang menempel dinding-dinding gapura. 2 orang prajurit jaga terkejut. Mereka mencoba mengamati si Tangsu lebih teliti. Bagaimana prajurit? Kau berani tidak memberiku izin? Kau berani melawan lencana kerajaan ini? Maafkan kami, Tuanku. Tapi untuk apa sebenarnya Tuanku ingin pergi ke Istana Majapahit? Kau tidak perlu tahu urusanku. Sekarang, cepat. Minggirlah. Aku mau lewat. Hiya! Siapa wanita itu tadi? Siapapun dia orangnya, pasti dia masih kerabat kerajaan Majapahit. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membawa lencana itu? Ya, sudahlah. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ya, prajurit-prajurit rendah seperti kita ini memang serba salah. Kalau kita tahan wanita itu karena tidak membawa surat izin, dan ternyata dia kerabat kerajaan, kita akan salah. Tapi kalau kita lepaskan, dan ternyata orang itu bermaksud tidak baik, kita juga yang salah. Prajurit-prajurit rendahan memang serba salah. Sebenarnya bukan kita yang salah. Yang salah ya lencana kerajaan itu. Mengapa lencana kerajaan bisa sampai di tangannya? Mengapa barang yang berharga itu bisa nyasar ke sembarangan orang? Sudahlah. Bukan kita yang salah. Kita sudah berdiri sepanjang malam di depan pintu gapura. Kok masih mau disalahkan juga?
Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Siapa itu? Aku yang datang, Kakang. Buka pintunya. Si Tangsu. Benarkah kau ini si Tangsu? Iya, Kakang. Aku si Tangsu, istrimu. Aku sudah rindu sekali padamu, Kakang Rakuti. Ya ampun. Ada apa dengan wajahmu, si Tangsu? Pipimu bengkak dan bibirmu pecah-pecah. Siapa yang telah menganiayamu, si Tangsu? Sudahlah, Kakang. Ceritaku pahit untuk didengarkan. Lebih baik kau tidak mendengarnya. Yang penting, aku selamat, Kakang. Tidak, si Tangsu. Kau harus menceritakannya. Katakan, siapa yang telah menganiayamu seperti ini? Aku ingin tahu siapa orangnya. Kakang Rakuti, dekaplah aku, Kakang. Nanti akan kuceritakan padamu. Nanti, setelah kau mendekapku lebih dahulu. Aku sudah rindu sekali, Kakang. Aku sudah kangen sekali padamu. Kakang Rakuti, peluklah aku, Kakang. Dekaplah istrimu ini. Oh, si Tangsu. Kakang. Si Tangsu istriku. Prabu Jayanegara. Jadi Prabu Jayanegara yang telah menganiayamu, si Tangsu. Dia telah memukulimu sampai wajahmu rusak begini. Sudahlah, Kakang. Yang penting aku selamat. Dan sampai saat ini aku masih bisa mempertahankan kesucianku. Aku masih tetap istrimu yang dulu. Aku masih si Tangsu yang dulu. Yang pernah mendampingi hidupmu di desa Ganding, Kakang. Prabu Jayanegara. Aku jadi serba susah sekarang, si Tangsu. Di satu pihak, aku tidak terima istriku dianiaya orang. Tapi di lain pihak, Prabu Jayanegara adalah raja junjungan kita. Sudahlah, Kakang. Tidak ada perlunya perkara ini dipanjang lebarkan. Aku sudah merasa bersyukur bisa meloloskan diri dari istana Kapopongan dan berhasil menemuimu. Si Tangsu, bagaimana kau bisa memasuki pintu gerbang istana Majapahit? Apakah prajurit-prajurit penjaga tidak menahanmu? Aku membawa ini, Kakang. Ini lencana kerajaan. Dari mana kau dapatkan lencana kerajaan itu? Mungkin lencana ini dibawa Sang Prabu dan terjatuh pada saat beliau menganiaya aku. Lencana ini kutemukan di bawah ranjang tidurku, Kakang. Oh, si Tangsu. Akhirnya aku dapat menemukanmu kembali. Tapi mengapa kita harus bertemu dengan cara seperti ini? Kalau nanti Gusti Prabu tahu kau melarikan diri, beliau pasti akan marah sekali. Kita harus menghadapinya, Kakang. Karena itu, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Kita tinggalkan saja istana Majapahit ini, dan kita hidup kembali seperti dulu, menjadi suami istri di desa Ganding. Di sana suasananya lebih menyenangkan, dan kita bisa hidup dengan tenang dan damai, tanpa kesulitan, Kakang. Tidak bisa begitu, si Tangsu. Sekarang ini aku sudah menjadi seorang punggawa kerajaan. Aku sudah bersusah payah memperoleh pangkat serta kedudukan. Aku tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Lalu bagaimana, Kakang? Kita tidak mungkin tinggal di sini, bukan? Si Tangsu, biarlah aku memikirkan masalah ini. Untuk sementara, kau bersembunyi dulu di wismaku ini. Kau jangan pergi kemana-mana.
Kalau kau tertangkap di sini, bukan hanya kau yang akan celaka, tapi aku pun akan menanggung akibatnya. Ingat, Sitangsu, jangan pergi kemana-mana. Iya. Berhasil melewati pintu gerbang istana Majapahit, dan selanjutnya dia menemui Rakuti di wismanya. Rakuti sangat terkejut. Sitangsu segera menceritakan apa yang dialaminya di Puri Campaka Mandala. Rakuti menjadi bingung, dia serba susah. Dia ingin melindungi istrinya, tapi dia tidak berani menanggung akibatnya. Lalu bagaimana Kakang Rakuti? Kita tidak mungkin tinggal bersama di tempat ini, bukan? Tidak mungkin, Sitangsu. Kau adalah seorang wanita persembahan. Dan kau sudah berani melarikan diri dari istana Kapopongan. Sedangkan aku adalah seorang punggawa kerajaan. Aku sudah bersusah payah memperoleh semuanya ini. Pangkat serta kedudukan dan kepercayaan. Aku tidak akan membiarkan semua ini terlepas kembali. Aku jadi serba susah. Aku jadi bingung. Kalau kau tertangkap di sini, aku akan ikut menanggung akibatnya. Kita bisa menghadapinya bersama-sama, Kakang. Dengar, Sitangsu. Ini bukan desa Ganding. Sekarang kita berada di lingkungan istana Majapahit. Kita tidak mungkin menghadapi kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara yang begitu besar. Kalau Gusti Prabu Jayanegara marah, beliau dapat berbuat apa saja terhadap kita. Lalu, bagaimana, Kakang? Apa yang sebaiknya bisa kita lakukan? Begini saja. Untuk sementara kau bersembunyi di wismaku. Tapi kau jangan pergi kemana-mana. Biarkan aku memikirkan persoalan ini barang 2-3 hari. Ingat, Sitangsu. Jangan pergi kemana-mana. Jangan keluar melewati pintu itu. Kita sedang bermain-main dengan bahaya maut. Iya, Kakak. Melarikan diri, Eyang Patih. Dan aku sudah menghukum 10 orang prajurit jaga. Prajurit itu telah berlaku sembrono, Gusti Prabu. Mereka pantas mendapat hukuman yang setimpal. Sitangsu harus segera dicari dan ditangkap kembali. Sebab kalau tidak, dia pasti akan bercerita pada orang-orang tentang diriku. Benar, Gusti Prabu. Dan hal itu sangat membahayakan nama baik Gusti Prabu Jayanegara. Hal itu juga bisa menurunkan derajat serta wibawa Gusti Prabu sebagai seorang raja. Sitangsu memang harus dicari dan ditangkap. Dan dibinasakan. Benar, Gusti Prabu. Dan dibinasakan. Sebab kalau wanita itu dibiarkan hidup, dia pasti akan mengumbar mulut kemana-mana. Tugas ini kuserahkan padamu, Eyang Patih. Carilah Sitangsu. Cari sampai ketemu. Tangkap wanita itu dan binasakan segera. Dia sudah membuatku kesal dan kecewa. Nah, Eyang Patih, kerjakanlah perintah ini. Ya, Gusti Prabu. Gusti Prabu Jayanegara tidak usah khawatir. Sitangsu pasti bisa ditangkap kembali. Sekarang hamba mohon diri, Gusti Prabu. Hamba akan segera mengerahkan orang-orang untuk mencari wanita itu. Dan segera berilah laporan tentang hasilnya, Eyang Patih. Sendiko, Gusti Prabu. Mendengar berita bahwa Sitangsu melarikan diri, dia segera memanggil Rakuti. Rakuti bergegas menghadap. Ramapati menyuruh Rakuti duduk di ruangan pendopo. Bukankah Sitangsu istrimu, Rakuti? Ya, Gusti. Sitangsu adalah istri hamba. Ada apa, Gusti Ramapati? Istrimu itu telah mengecewakan Gusti Prabu. Istrimu tidak berbuat sebagaimana mestinya seorang wanita persembahan. Bahkan dia telah membuat Gusti Prabu kesal. Karena dia berani melarikan diri dari istana Kepopongan. Rakuti? Ya, Gusti. Karena Sitangsu adalah istrimu, maka tugas untuk mencari wanita itu kuserahkan kepadamu. Aku tidak mau tahu kemana kau akan mencari. Pokoknya kau harus dapat menemukannya, menangkapnya kembali, dan menyingkirkan sejauh-jauhnya. Dia tidak boleh dibiarkan hidup bebas, kemudian bercerita kepada orang-orang tentang Gusti Prabu Jayanegara, junjungan kita.
kau mengerti apa yang kumaksudkan, Rakuti? Maaf, Gusti Ramapati. Kalau misalnya hamba dapat menemukan istri hamba, apa yang harus hamba lakukan? Menyingkirkannya. Apa kata-kataku kurang jelas? Maaf, Gusti. Menyingkirkan bagaimana? Hamba belum begitu jelas. Dengar baik-baik, Rakuti. Buka kupingmu lebar-lebar. Kalau kau dapat menemukan kembali si Tangsu, jangan kau bawa lagi ke istana Majapahit. Gusti Prabu Jayanegara tidak menginginkannya kembali. Kau harus membunuh istrimu itu, Rakuti. Kau sudah paham sekarang. Sudah mengerti artinya menyingkirkan. Sudah tahu apa yang kumaksudkan. Iya, Gusti. Hamba sudah mengerti. Kau keberatan melaksanakan tugasmu itu? Tidak, Gusti. Hamba sama sekali tidak keberatan. Kalau memang tugas itu dibebankan kepada hamba, hamba pasti akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hati-hati, Rakuti. Kau berani membunuh istrimu sendiri? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba adalah abdi. Tugas hamba adalah menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya kau keberatan karena kau merasa tidak sampai hati, aku akan menyuruh orang lain. Kau cukup mencari istrimu sampai ketemu dan membawanya kemari. Biar orang lain yang membunuhnya. Ampun, Gusti Ramapati. Biarlah urusan ini hamba yang menyelesaikannya. Bagus. Kalau kau benar-benar menjalankan perintah ini dengan baik, kau akan segera naik pangkat. Hanya punggawa-punggawa kerajaan yang berbakat yang berhak naik pangkat. Kepatuhan, kesetiaan, dan rasa pengabdian harus dijunjung tinggi. Nah, sekarang kau boleh pergi, Rakuti. Ya, Gusti. Hamba mohon diri. Matahari sore bersinar dengan indahnya. Cahayanya menyepuh puncak-puncak bangunan istana Majapahit dengan warna kekuning-kuningan. Angin bertiup semilir dan burung-burung terbang kembali ke sarangnya. Langit terbentang biru memberikan suasana yang sejuk dan damai. Tapi lain yang dirasakan Rakuti. Hatinya gemuruh, pikirannya kacau balau. Bagaimana dia harus melaksanakan tugas gila itu? Membunuh istri sendiri. Membunuh si Tangsu, wanita yang selama ini dicintainya. Mungkinkah itu? Rakuti duduk termenung di ruangan wismanya sampai malam tiba. Si Tangsu datang menuangkan minuman untuknya. Kakang Rakuti, minumlah. Kakang Rakuti. Apa si Tangsu? Ada apa? Apa yang sedang kau pikirkan? Wajahmu nampaknya gelisah. Kau pasti sedang menghadapi kesulitan besar. Ya, baiklah. Sebaiknya aku minum dulu. Benar si Tangsu. Hatiku sedang gelisah. Aku sedang memikirkan keadaan kita sekarang ini. Cepatlah ambil keputusan, Kakang. Kita kembali saja ke desa Ganding. Untuk apa tinggal di istana Majapahit? Aku merasa tidak cocok. Tidak betah tinggal di lingkungan seperti ini. Kalau kita pulang ke desa Ganding dan hidup seperti dulu, kita bisa memperoleh kebahagiaan suami istri. Ayolah, Kakang. Ayolah kita pulang saja ke desa Ganding. Kau sudah lama tidak menengok ibumu, bukan? Si Tangsu. Aku tidak bisa. Dan jangan pergi kemana-mana. Kau mau kemana, Kakang? Aku mau mencari udara segar di luar. Aku tidak akan... Ada apa, Rakuti?
Rasmi, aku mempunyai persoalan yang cukup berat. Aku ingin minta pendapatmu. Persoalan apa? Mungkin kau sudah tahu berita tentang si Tangsu istriku. Tidak, aku belum tahu itu. Ada apa dengan si Tangsu? Si Tangsu melarikan diri dari istana Kapopongan. Oh. Belum lama aku dipanggil menghadap Gusti Ramapati. Gusti Ramapati menugaskan kepadaku agar mencari si Tangsu. Dan setelah aku berhasil menemukannya, aku harus membunuh istriku sendiri, Rasmi. Bayangkan, aku harus membunuh si Tangsu, istri yang sangat kucintai selama ini. Apa yang harus aku lakukan, Rasmi? Mungkinkah aku membunuh istriku sendiri? Sampai hatikah aku membunuh si Tangsu? Iya, persoalanmu itu bisa dikatakan berat. Tapi sebenarnya juga bisa dianggap enteng. Menurut pendapatku, sebaiknya kau menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, Rakuti. Maksudmu aku harus membunuh si Tangsu? Oh, bukankah perintahnya demikian? Gila! Aku belum menjadi manusia gila, Rasmi. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukannya. Tidak mungkin. Tenanglah, Rakuti. Marilah kita bahas perkara ini dengan pikiran yang jernih. Kau sekarang ini sudah menjadi seorang penggawa kerajaan Majapahit. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Kau sudah memperoleh keberhasilan-keberhasilan. Jarang orang mempunyai kesempatan seperti yang kau peroleh sekarang ini. Bekerja di istana Majapahit dan menjadi kepercayaan Gusti Ramapati. Ya, kau sudah cukup maju, Rakuti. Kau berkembang dengan baik. Dan kau harus memelihara apa yang kau peroleh ini dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Sebab kalau kau sampai terpeleset sedikit saja, nah, semuanya akan lenyap kembali. Kedudukan, pangkat, kepercayaan dan kesempatan akan hilang di hembus angin malam. Ingat itu. Ingat, Rakuti. Kau jauh-jauh datang dari desa Ganding ke kota Raja Majapahit ini untuk apa? Ayo, kau tidak ingin usahamu selama ini berantakan di tengah jalan, bukan? Tapi Rasmi, tugas ini terlampau berat. Si Tangsu adalah istriku. Sedangkan untuk merelakan dia menjadi wanita persembahan saja, rasanya hatiku sangat berat. Dan sekarang, aku harus membunuhnya. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya, Rasmi? Dengar, Rakuti, dengar. Kau harus bisa melihat istrimu dengan dua macam pandangan. Kalau kau tetap melihat si Tangsu sebagai istrimu, seorang wanita yang kau cintai, yang pernah mendampingi hidupmu, maka jelas hatimu akan berat. Tapi kalau kau melihat si Tangsu sebagai hambatan, sebagai rintangan perjalananmu meniti tangga-tangga istana Majapahit, maka kukira kau akan bebas dari perasaan tertekan itu, Rakuti. Kau akan bisa menjalankan tugas itu sambil tersenyum. Nah, sekarang kau bisa memilih sendiri, Rakuti. Kau bisa menentukan sendiri langkah apa yang akan kau ambil. Sebagai seorang sahabat, ya, aku sudah berusaha memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tapi sayang sekali kalau kali ini kau harus menyerah hanya karena seorang wanita. Sayang sekali, Rakuti. Baiklah, Rasmi. Terima kasih atas pandangan-pandanganmu. Baiklah, barangkali aku akan pergi beberapa hari untuk mencari si Tangsu. Iya, berhati-hatilah, Rakuti. Nasibmu, masa depanmu sebagai penggawa kerajaan tergantung pada keputusanmu. Kecuali kau ingin hidup kembali sebagai manusia desa di desa Ganding. Rakuti berjalan gontai meninggalkan wisma sahabatnya. Dia masuk ke wismanya dan melihat si Tangsu sudah tidur pulas di atas ranjang. Perlahan-lahan dia mendekati istrinya. Hatinya menjadi sedih. Perlahan-lahan dia duduk di tepi ranjang dan mengawasi wajah istrinya yang masih pengap dan membiru. Si Tangsu. Wanita ini sangat setia.
dia juga seorang wanita pemberani. Dia berani melarikan diri dari istana Kapopongan hanya untuk memelihara kesuciannya. Kesuciannya sebagai seorang istri. Oh, Si Tangsu. Mengapa kita harus menghadapi keadaan seperti ini? Kasihan kau, istriku. Tapi tidak. Aku tidak mungkin membunuh istriku sendiri. Aku belum menjadi orang gila. Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Oh, Si Tangsu. Kalau saja kau tahu persoalan apa yang sedang kuhadapi. Rakuti, jalan mana harus kau tempuh sekarang ini? Mana yang lebih berat? Melaksanakan perintah atasan atau hilang segala kesempatan? Pilih, Rakuti. Pilih salah satu. Kau lebih mencintai istrimu ataukah lebih mencintai cita-citamu? Kau harus dapat memilih salah satu di antara dua. Ayolah, Rakuti. Jangan seperti orang linglung. Cepat ambil keputusan. Bunuh wanita itu atau tolak perintah gila dan pergi sejauh-jauhnya dari istana Majapahit. Kakang, kau sudah pulang? Aku ngantuk sekali, Kakang. Sejak tadi aku menunggumu. Akhirnya aku tertidur di ranjang ini. Si Tangsu, bangunlah. Aku mau bicara denganmu. Ada apa, Kakang? Ya. Setelah ku pikir-pikir, setelah ku timbang-timbang, akhirnya aku sudah memperoleh keputusan. Malam ini juga kita pergi meninggalkan istana Majapahit. Kakang Rakuti, benarkah kau akan membawaku pergi dari tempat celaka ini? Benarkah demikian, Kakang? Apa aku tidak salah dengar? Tidak, istriku. Aku benar-benar akan membawamu pergi dari istana Majapahit. Dan kita akan kembali ke desa Ganding. Kakang Rakuti, aku gembira sekali. Aku bahagia sekali mendengar kata-katamu ini. Kau telah menyelamatkan aku, Kakang. Kau telah menyelamatkan hidupku. Tapi kita harus berhati-hati, Tangsu. Jangan sampai ada prajurit yang melihat kita pergi meninggalkan tempat ini. Kalau kau sampai tertangkap, rencana kita bisa berantakan di jalan. Baik, Kakang. Kita memang harus hati-hati. Oh ya, kapan kita berangkat? Malam ini juga, Kakang? Iya. Kita akan berangkat malam ini juga. Sekarang bersiaplah, Tangsu. Aku akan mengambil... Dan kita akan hidup kembali seperti semula. Nah, aku bersiap-siap dulu, Kakang. Ambillah kuda. Kau tunggu saja di dalam, Tangsu. Jangan keluar. Aku akan segera kembali. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti, suamiku. Aku bangga padamu, Kakang. Kau telah menjatuhkan pilihan yang tepat. Kita akan segera hidup bahagia di desa Ganding seperti dulu. Jangan khawatir, Kakang. Aku akan berusaha membahagiakanmu. Si Tangsu merasa sangat gembira dan bahagia. Apa yang diharapkannya ternyata terkabul. Dia berhasil membujuk Rakuti kembali ke desa Ganding dan hidup sebagai suami istri seperti dulu. Rakuti melangkah ke halaman belakang untuk mengambil kuda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan